ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Adapun tema yang kita ambil adalah menjadi sahabatnya Allah. Saudara, berbicara tentang persahabatan, itu berbicara tentang sebuah relasi, sebuah hubungan yang saling menguatkan, saling terbuka, dan saling mendukung, saudara. Nah, tetapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita menjadi sahabatnya Allah. Saudara, kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita adalah sahabatnya Allah. Alangkah luar biasanya tuh, saudara. Alangkah hebatnya, saudara, ketika Tuhan memberitahukan segala sesuatu kepada kita yang kita tidak tahu, saudara. Kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Saudara, Tuhan tidak katakan aku memberitahukan sepenggal sebagian, tetapi Tuhan memberitahukan segala sesuatu kepadamu dari apa yang didengar dari Bapa. Saudara, luar biasanya, saudara, Tuhan. Ketika kita bingung, takut, khawatir, kita tidak tahu masa depan kita tidak tahu pasangan hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi Tuhan berfirman bahwa aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu ketika kamu menjadi sahabatnya Allah. Saudara, kita bisa belajar dari firman Tuhan siapa tokoh yang menjadi sahabatnya Allah. Salah satunya adalah Abraham. Kita bisa lihat, saudara, dalam Yakobus 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow, ini firman Tuhan yang katakan, saudara, bahwa Abraham adalah sahabatnya Allah. Bagaimana bisa Abraham, seorang tokoh yang disebut sebagai sahabat Allah? Apa yang sudah dikerjakan oleh Abraham? Jika kita bisa melihat kisah cerita Alkitab yang ada di Abraham, dalam tokoh Abraham kita bisa lihat bagaimana pengorbanan yang tulus kepada Tuhan, bagaimana sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah sejak lama ia menanti-nantikan keturunan, yaitu Ishak anaknya. Tetapi ketika dia mendapatkan Ishak, apa yang terjadi, saudara? Tuhan menguji Abraham. Tuhan katakan, "Berikan Ishak bagiku." Wow, secara logika, saudara, tentu kita berpikir satu-satunya anak yang sudah kita nantikan, sudah sejak lama kita doakan, kita gumulkan, tapi ketika dia sudah bertumbuh remaja, Tuhan ambil dari hidup kita. Apa yang akan kita lakukan? Tapi Abraham memilih untuk taat kepada Tuhan. Abraham memilih untuk menjadi sahabatnya Allah. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Akhirnya, saudara, ketika Abraham memberikan anaknya Ishak kepada Allah, apa yang terjadi? Allah tidak mengambil Ishak dari Abraham, tapi Allah hanya menguji ketaatan Abraham. Oleh karena itu, Tuhan melihat kebenaran itu dalam diri Abraham, dan Tuhan melihat ketaatan Abraham sehingga dia disebut sebagai sahabatnya Allah. Saudara, makna persahabatan itu yang sejati selalu mengandung pengorbanan yang tulus, saudara. Selalu juga mengandung penghargaan. Hormati Tuhanmu, saudara. Ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baik di altar, di mimbar, dimanapun kamu berada, hormati Tuhanmu, saudara. Jangan sampai, saudara, ketika kita melayani Tuhan di gereja, di mimbar, bahkan kita melayani Tuhan dimanapun kita berada, kita tetap hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam kekotoran, pemikiran-pemikiran yang kotor yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai, saudara. Tuhan rindu kita bertobat setiap hari, kita kudus, hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa dengan leluasa melayani Tuhan. Jangan sampai hidup kita tidak benar, tapi kita mau melayani Tuhan. Jangan sampai, saudara. Dan makna itu, proses yang sejati itu, saudara, itu memiliki kasih yang tidak bersyarat, saudara. Jadi, saudara, mari kita tetap hidup di dalam kekudusan. Mari juga kita intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengar firman Tuhan, saudara, setiap hari. Nah, Roma 10 ayat 17 dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran." Pendengaran apa, saudara? Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, baik di gereja atau dimanapun kita berada, saudara, mari dengar firman Tuhan. Kita juga bisa dengar firman Tuhan dari khotbah-khotbah yang ada di YouTube, saudara, sambil kita berhikmat di dalam mendengarkannya, meminta pimpinan Roh Kudus sehingga kita mengerti akan kuasa firman yang kita dengarkan, saudara. Intimlah dengan Tuhan, saudara. Bagaimana mungkin kita menjadi sahabatnya Allah kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak berdoa setiap hari? Menjadi sahabat itu berarti kita beriring-iringan, saudara. Kita berada dalam pimpinan Roh Kudus. Kita setiap
hari bercakap-cakap dengan Tuhan, saudara, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Percaya saja, saudara, ketika kita menjadi sahabatnya Allah, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu bekerja atas setiap hidup kita. Bahkan jauh daripada apa yang kita pikirkan, itu disediakan oleh Tuhan, saudara. Saudara, mari kita tetap hidup intim dengan Tuhan. Jadilah sahabatnya Allah, jangan mau menjadi musuh Allah. Terima kasih saudara, shalom. Tuhan Yesus memberkati.